Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita dapat kembali bertemu dalam suasana kebahagiaan di bulan Syawal. Semoga apa yang telah kita perbuat dan berdapat di bulan Ramadan Allah terima sebagai ibadah yang diterima. Amin. Kita juga bersyukur atas kesehatan, atas fasilitas yang Allah beri kepada kita berupa iman Islam dan sehat walafiat sampai kita dapat hadir di sini. Kita doakan semoga yang tidak hadir, Pak Yanto, Pak Yusri, Allah rahmati dan Allah sembuhkan jika memang ada musibah yang menimpa mereka. Amin. Saya mau flashback sejenak sebelum kita masuk ke sebab-sebab terjadinya talak. Pada 3 minggu yang lalu kita bicarakan mukadimah, yaitu makna talak secara bahasa dan secara istilah, kemudian hukum talak. Saya nyebutnya talak aja ya, padahal aslinya kan tolak maksudnya ya. Hukum talak kan berjalan dengan ilatnya. Jadi talak itu sebetulnya halal, hukum asalnya sebetulnya halal. Tapi karena hadisnya berkata talak itu perbuatan halal yang dimurkai Allah, maka dia berjalan sesuai ilatnya aja. Nah, kenapa Allah murka pada barang halal? Karenanya ini kan pertama kita lakukan talak secara zalim kan. Jadi kita nggak melakukan talak secara ma'ruf. Jadi talak itu dijadikan perbuatan yang bisa kapan aja dilakukan, padahal nggak boleh begitu. Pertama itu. Yang kedua, kemudian kita tidak paham dengan rencana Allah bahwa pernikahan yang kita lakukan itu sebenarnya Allah sedang memberikan kita bekal untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita nggak paham itu. Dia asal main talak aja. Yang ketiga, kita ingkar terhadap janji kita sendiri. Jadi sebenarnya talak ini asalnya bagi kita mukmin nggak perlu kita lakukan itu. Sebenarnya nggak perlu kita lakukan. Kita dapatnya kayak apa istri itu, atau kita sendiri akhirnya, ya harus kita pertahankan. Harusnya begitu perkawinan itu, harusnya ya. Makanya dia tuh menjadi pintu terakhir, jadi pintu darurat bagi seorang muslim supaya jangan gampang-gampang mentalak. Itu di bab yang pertama kemarin. Sekarang bab kedua, sebab-sebab terjadinya talak. Kalau melihat pengalaman pribadi masing-masing, sebab-sebabnya kita kumpulin nih, orang-orang yang talak nih ratusan, banyak. Tapi agama ini mendeteksi sebabnya bisa bisa dimasukkan ke dalam 4 golongan besar. Pertama, sebab-sebab yang menjadikan talak adalah pertama sebab-sebab yang potensial. Jadi sebab-sebab yang potensial memicu adanya talak gitu. Nah, sebab-sebab potensial ini terdiri dari 4. Pertama, perselingkuhan. Jadi sebab potensial yang pertama itu adalah perselingkuhan, bisa dilakukan oleh si istri atau oleh si suami. Sekarang kita pindahkan nih kata-kata perselingkuhan ke dalam diri rumah tangga kita. Seandainya Bapak mengetahui dan melihat dengan fakta bahwa istri Bapak berselingkuh, tentunya yang di pikiran Bapak pertama, Bapak tidak pernah lagi akan mau cinta lagi sama dia. Hilang cintanya, gitu ya. Ya, jadi kekaguman kita pada istri kita jadi hilang. Kita merasa tersakiti, terzolimi. Akhirnya yang timbul adalah niat untuk mentalak. Begitu pula kalau kita ini yang selingkuh, laki-laki itu
Maka istri yang sakit hati, ya, karena kesetiaannya pada kita, kemudian kita sendiri secara jelas-jelas berselingkuh dengan wanita lain, maka dia akan minta kita mentalak, atau dia akan menggugat kita, karena istri nggak punya hak talak. Dia akan menggugat kita, udah akhiri saja kita pernikahan ini, karena saya tidak suka, gitu. Saya dihianatin, gitu. Jadi penyebab pertama itu selingkuh. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang laki-laki. Ya Rasulullah, istriku gampang dipegang oleh laki-laki lain. Ngadu nih. Istriku gampang dipegang oleh laki-laki lain. Bagaimana pendapatmu? Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu menjawab sesuai dengan siapa yang bertanya. Contoh, Rasulullah kan pernah ditanya, ibadah apa yang paling afdol? Ayyul amali afdol ya Rasulullah. Kepada orang yang bertanya ini, kebetulan dia itu suka nggak sopan sama orang tuanya. Maka amal perbuatan yang paling utama untuk Anda, gitulah, kira-kira gitu ya, adalah birrul walidain. Tapi orang lain tanya lagi, pertanyaan yang sama, jawabnya adalah lagi jihadu fisabilillah. Pada yang lain lagi ditanya. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan ini sesuai siapa yang bertanya. Rasulullah tahu sahabat ini. Harusnya pertanyaan tadi itu pertanyaan konyol itu. Istriku nggak marah dipegang sama laki-laki lain, menyediakan badannya gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Harusnya selevel Nabi ini nggak usah jawab lah. Karena pernikahan yang Anda lakukan dengan istri Bapak itu, ya, istri Anda itu, Anda harus pertahankan. Maka Rasulullah menjawab, dia tahu orang ini, ceraikan saja. Jadi perselingkuhan membuat Rasulullah mengambil keputusan, ceraikan saja istri yang begitu. Tapi ini orang yang dijawab ceraikan saja, aku nggak tahan kalau mesti menceraikan dia. Ya kalau gitu, tahan istrimu, bersenang-senanglah dengannya. Nah, jawaban utama buat kita itu sebenarnya yang kedua ini. Istri bejatnya kayak apa, ambil, marahin, didik, jangan dicerai. Kalau kamu mampu. Kalau nggak mampu, cerai. Nah, orang ini nggak mampu sebetulnya untuk mendidik istrinya. Makanya dikasih dua jawaban. Ya Rasulullah, istri saya gampang digrepe orang. Ya ceraikan. Saya nggak tahan kalau saya seneng banget sama dia. Tapi di samping serasa seneng saya, ada ketidakmampuan saya untuk melarang dia menjadi gampangan. Gimana dong? Gitu loh. Maksudnya pertanyaannya intinya itu. Rasulullah tahu kalau orang ini nggak mampu, makanya ceraikan. Tapi kalau kamu bilang kamu nggak tahan cerai sama dia, ambil dia. Maksudnya perselingkuhannya itu diselesaikan. Orangnya laki-lakinya dibilangin, perempuannya diambil lagi, lalu didik, lalu kasih fasilitas yang menyenangkan dia. Sehingga Rasulullah bilang, ambil, bersenang-senanglah dengannya. Tahan istrimu, bersenang-senanglah dengannya. Jadi jawaban yang kedua ini adalah khusus untuk orang-orang yang kuat mendidik istrinya, walaupun istrinya itu nakal. Dan saya yakin di ruangan ini semuanya kuat sebetulnya. Ketidakkuatannya itu dari segi ekonomi. Ya mungkin yang dialami Pak Basuki ya. Istri saya dibawa orang, dikasih puluhan juta rupiah gitu. Nanya ke Nabi. Nabi bilang, Nabi tahu Anda nggak punya uang sebanyak laki-laki itu kan, ceraikan. Wah, tapi saya masih cinta sama dia. Ya kalau gitu, Anda harus kasih uang yang sama atau lebih dari itu. Dan tahan dia, didik dia, supaya dia lebih tertarik pada Anda daripada pada laki-laki itu. Nah itu, cara Nabi menyelesaikan masalah selingkuh.
Dua-duanya boleh dilaksanakan. Kalau memang bapak nggak kuat karena istri bapak udah terlanjur kesengsem sama orang yang lebih hartanya, berarti kelemahan bapak ada di harta. Ya Rasulullah, istri saya kok gampang diambil orang, gampang disetubui sama orang lain misalnya gitu. Periksa diri. Jangan pertanyaan itu terlontar sama dengan Anda bilang bahwa saya emang udah lemes Pak, udah gak kuat bersetubuh. Kebutuhan batin istri saya akhirnya dipenuhi oleh orang lain gitu. Ya ceraikan. Ceraikan. Tapi sebelum menceraikan, ukur diri sendiri. Gue masih bisa lebih dari laki-laki itu. Maka ambil istri Anda dengan kekuasaan Anda. Jangan selingkuh lagi. Nih gue bikin lo puas. Baik ekonomi, baik batin segala macam itu. Itulah perselingkuhan. Siapa sih yang gak marah kalau pasangannya terlihat jelas-jelas selingkuh gitu? Ya kan? Nah ini dalam Islam tuh begitu dikasih solusinya. Kalau emang contohnya misalnya Pak Wagino, orang yang jauh dari istri, tiba-tiba menyadari misalnya ya, ini contoh doang ya Pak ya, istrinya selingkuh dengan orang lain gitu. Kalau dia bertanya sama saya bilang ya udah ceraikan. Karena Nabi juga jawabannya begitu. Tapi kalau dia bilang, wah saya nggak bisa ceraikan, anak saya udah banyak, di mana ntar gini? Ya udah, Anda mesti bisa lebih dari laki-laki yang selingkuh sama istri Anda itu gitu. Itu solusi pertama. Solusi yang mesti didahulukan. Jadi kita itu harus mengembangkan izah dan muru'ah di depan istri, bahwa kita bisa memenuhi apapun keinginanmu gitu. Dan memaafkan, itu kan contohnya itu, memaafkan perselingkuhan dia. Nah ini kadang-kadang kita keplesetnya begitu. Istri udah selingkuh, kita tahu, lalu kita udah jijik, nggak mau lagi. Inilah cerai yang dimurkai Allah. Kalau emang mau menceraikan, ya udah baik-baik aja. Ya udah berarti kamu memang nggak suka sama saya. Saya talak kamu karena perselingkuhanmu. Kan gitu enak. Jadi anak-anak juga nggak berasa orang tuanya musuhan gitu. Oke, yang pertama itu ya, perselingkuhan. Ntar dalilnya ada saya kasih gitu, tapi yang penting perselingkuhannya itu. Yang kedua, yang sebab-sebab potensial adalah suami tidak memberi nafkah. Suami tidak memberi nafkah. Apakah ada suami yang begitu? Ada. Pak Sugeng jangan tersinggung, bukan. Ini dulu zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ada orang bertanya, bagaimana sih kedudukan para suami yang memberi nafkah pada istri lantaran dia ditugaskan oleh negara. Perang tuh bisa sampai 4 bulan, 6 bulan gitu. Apa jawaban Umar? Hendaknya dua-duanya diceraikan. Dipisahkan aja udah. Lalu Umar mengirim surat kepada semua orang yang tidak memberi nafkah pada istrinya, agar menceraikan istrinya itu, tapi memberi nafkah yang terhutang. 4 bulan gak kasih nafkahnya dulu, diceraikan. Ini pelajaran buat kita gini loh. Ketika kita sudah menikah dengan seorang perempuan, kita tuh nggak boleh bilang saya, tapi kami. Diundang ke perkawinan orang gitu, ya ntar gue datang, nggak bisa. Nanti kita berdua datang, karena Anda udah satu tubuh itu, paham ya Pak? Itu namanya Anda memberikan kehormatan pada pendampingannya. Kalau kata orang Jawa, konco wingking. Dia udah jadi satu gitu loh. Nah, egoisnya laki-laki kan begitu. Nafkah batin itu bukan hanya hubungan seks, tapi memberikan kehormatan dan kepercayaan diri pada istri bahwa dia itu bersuamikan Anda. Ya kan? Nah, ini juga nafkah lahir. Jangan pelit-pelit, Pak. Terjadinya perceraian itu bisa karena istri gak tahan lagi. Kok saya gak diperhatiin? Atau
dikasih nafkah tetapi tidak cukup. Itu bisa gawat itu. Ini mah 20.000. Si suami pulang malam-malam makan malam. Ya ada tempe sama kerupuk, sama sayur bening. Ini masakan begini terus tiap hari gimana dapat gizi? 20.000 Pak. Mau dapat apa 20.000? Ya telur ceplok ya. Bini jawab, telur lo gue ceplok. Dari mana? Ya kan? Jadi kita yang inilah, yang bijaksana lah gitu loh. Bahwa kita sekarang udah berdua, berarti kebutuhan nasi itu 2 mulut. Kita pengen pakai baju yang style, ya kita juga bisa pikir, bini juga punya keinginan begitu gitu loh. Jadi jangan diminta dulu, apa kan? Ya dulu kan ada lagunya tuh, ya kan? Abang sayang, ku minta baju yang tipis, ada segala macam itu. Itu gambaran bahwa suami istri itu, suami terutama udah tahu bahwa kalau dia udah ditemenin sama istri yang sah, berarti segala kebutuhannya dari atas sampai bawah itu harus dia penuhi. Nah terjadinya orang nggak memberi nafkah itu bisa macam-macam. Karena si suami nemplok sama hartanya istri bisa. Suami berondong, istri janda kaya raya. Dia kawin karena itu. Yang penting gue ngerokok udah gratis dah tiap hari gitu. Tinggal ngangkang doang gua gitu. Bisa, namanya mokondo. Dan lain-lain. Nah ini hanya Bapak perhatikan. Ini bukan masalah jumlah loh, tapi masalah pemenuhan. Nah pemenuhan yang begini ini hendaknya disertai dengan sifat qanaah, ya, terima yang pandem gitu loh. Ya emang segini harta dari Allah. Nah itu didik istri seperti itu. Dan didik bapak bahwa bapak adalah kullukum ra'in. Anda pemimpin, Anda diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. 2, jadi 1 tadi perselingkuhan, 2 suami itu ada keengganan memberi nafkah. Ada keengganan gitu loh. Ada enggan memberi nafkah gitu. Jadi nggak punya hati. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya di sini semuanya orang yang rajin memberi nafkah gitu. Soal gede kecil mah urusan bapak itu. Gede kecil urusan bapak. Ya. Iya. Jangan sampai istri bilang kepada kita tentang laki-laki lain. Pak, mau ya di rumah beli dispenser, Pak. Nanti kalau buat ngopi-ngopi nggak usah ngerebus-rebus air, kan hemat gasnya. Itu loh Pak Sastro, yang tetangga sebelahku, dispensernya 2. Lah, kita dibandingin sama orang itu. Gimana Pak? Kan geram gitu. Jadi kita mesti bisa jadi pahlawan bagi istri dalam soal nafkah. Ya. Yang ketiga, yang masih disebab itu ya, sebab potensial ya. Suami goib. Selesai nikah, beberapa hari atau beberapa saat hilang tanpa kabar. Dalam Islam nanti ada hukumnya itu. Itu udah pasti ada talaknya, tapi ada waktunya. Jadi suami goib menghilang. Ada yang begitu Pak. Nggak tahu kenapa itu. Ya, bisa aja menghilangnya karena kecelakaan, karena apa? Karena dibunuh orang atau apa. Tapi dia goib, nggak muncul. Ya udah, buat apa lagi ditunggu kan begitu. Dan yang terakhir adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Artinya gini, talak yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami itu selalu yang menceraikan bukan suami, karena istri menggugat pada hakim kan gitu ya. Saya di KDRT, ya udah, akhirnya diputuskan talaknya oleh hakim. Nah, 4 sebab yang ada di potensial tadi, ya, itu sebaiknya dihindari. Kalau kita menghindari perselingkuhan, kita sendiri mendidik diri untuk punya harga diri. Harga diri itu yang pertama kali timbul dari mata. Jangan sembarangan ngelihat perempuan yang bukan muhrim lah. Karena itu awal dari perselingkuhan.
Kata Nabi, setiap manusia itu punya potensi zina yang tidak bisa dihindari oleh dia. Mata melihat, mata berzina. Kemudian mata itu kemudian memberikan izin kepada tangan untuk mulai bergerak, pada kakinya. Kemudian hatinya lah yang menyetujuinya, terjadilah perzinahan atau perselingkuhan. Juga bilang sama istri jangan pandai-pandai mengagumi laki-laki lain. Kan ada istri kita yang lenjeh itu, kalau di kondangan atau wow ganteng banget tuh mas, itu siapa? Loh, ya gantengan saya dong. Kok kamu ngomong dia ganteng, gimana caranya sih urusannya gitu? Nah itu kan jadi pecah. Jadi itu pertama. Jadi kita harga diri di depan istri itu mesti komplit. Jangan tertarik sama perempuan lain dan terus terang pada istri gitu. Aku lihat kok dia bagus banget badannya gitu. Jangan. Puji aja Pak, istri di rumah dipuji terus walaupun udah umur kepala 5, udah kendor sampai bawah itu putingnya itu. Bapak tetap bilang, ini tete paling bagus di dunia nih gitu. Ini kayak pepaya Bangkok nih gitu. Boleh dong Bapak. Iya. Dimain-mainin gitu. Nggak ada masalah. Oh iya, itu pujian Pak. Nggak, jangan Bapak bilang sama dia, ya lo kendornya begini amat. Jangan. Bukan, ini untuk membangkitkan bahwa bidadari Bapak itu cuma dia. Dan bagi dia, Bapak adalah pangeran satu-satunya. Nggak ada tertarik sama orang lain. Walaupun orang yang datang ke rumah Bapak, ya teman Bapak tuh jangkung, tinggi, mancung gitu. Dia nggak perhatian. Perhatiannya sama Bapak aja. Nah, bagaimana caranya mengelola diri seperti itu? Jadi nggak ada perselingkuhan. Oke? Kalau buat lain, misalnya sakit atau dia penjara, yang akibatnya dia nggak bisa dikenalkan. Sakit atau apa? Atau di penjara. Nah, ya. Sebagaimana suami juga memaklumi kalau istri itu terjadi kesandung, selingkuh, atau dia mungkin, kan ada juga istri yang secara fisik itu berpenyakit. Misalnya dia keputihan terus menerus, pektai, sehingga kita nggak nafsu gitu. Sebagaimana kita harus memaklumi, dia juga harus memaklumi suami yang begitu, yang akhirnya lemah karena sakit nggak bisa cari nafkah. Ya udah. Jadi ayat bahwa laki-laki itu dia utama karena dia mencari nafkah dipindah ke istri. Sementara saya sakit, tolong kamu rawat, kamu dulu yang cari nafkah. Itu harus ada terjadi kompromi seperti itu, menghindari talak. Memang agak susah, tapi itulah rumah tangga. Harus begitu kan, supaya ma'ruf. Ya kalau mau talak. Sebabnya apa? Lo kan janji dulu lo seneng sama gue, kalau sekarang lo gue buang gitu. Kan begitu. Nah ini konsekuensi kita terhadap janji nikah itu seperti itu. Cuman yang saya ceritakan sebab-sebabnya seperti ini. Ya. Oke. Sekarang sebab yang kedua apa tuh? Dorongan ahli. Yang tadi kan sebab-sebab potensial ada 4. Ya. Pertama apa? Selingkuh. Suami tidak memberi nafkah, suami goib, terus KDRT. Itu sebab potensial. Yang kedua dorongan ahli. Dorongan ahli itu artinya keluarga. Keluarga itu kita sebutkan lagi dorongan orang tua. Di zaman Nabi ada beberapa kasus orang yang ngadu pada Nabi. Hai Nabi, aku sudah menikah dengan si X. Orang tuaku menyuruhku menceraikan dia. Apa jawab Nabi? Orang tua itu pintu surga paling tengah. Kalau kau mampu menjaganya, jagalah. Artinya Nabi bilang, turuti kemauan orang tuamu. Tapi orang tua ini tentu punya alasan kenapa dia suruh kita menceraikan istri kita. Orang tua yang komplit takwanya, ya, punya basiroh biasanya. Nggak bener nih mantu saya. Jangan orang tua sembar, orang tua nggak sholat juga udah kita turutin, lu ceraiin. Ya udah saya ceraiin besok jangan. Ya, ini dia kasusnya tertentu gitu. Dan juga kita juga mesti melihat sebabnya kenapa. Jangan karena sebab dengki. Ini hasad, nih dengki, itu adalah dosa warisan sebenarnya Pak. Misalnya gini, saya sama Pak Basuki bermusuhan.
Lalu saya wariskan permusuhan saya pada anak saya. Lu jangan sampai kawin sama anaknya Basuki. Kalau bapaknya udah nggak bener, maka pasti anaknya nggak bener. Nah, jangan begitu. Tapi memang karena orang tua memandang bahwa mantunya ini tidak prospek lah. Bekas pelacur, apa-apa bisa aja kan. Orang tua tahu, udah kamu ceraikan. Terjadi juga pada kasus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim puluhan tahun gak ketemu Ismail. Ismail udah besar, udah menikah. Dia kangen, datang dia ke Mekah. Lalu dia datang ke rumah Ismail, ada istrinya. Ditanya kemana Ismail lagi berburu. Dia gak bilang dia itu Ibrahim, mertuanya, karena gak kenal. Lalu dia tanya, gimana hidupmu dengan Ismail? Wah, susah. Airnya susah. Makan juga udah gak keruan makannya gitu. Oke, kalau gitu kamu bilang sama Ismail, saya sudah kemari. Lalu bilang sama Ismail, saya pesankan, ganti palang pintumu. Datang Ismail. Diceritakan, ada orang laki-laki datang bilang, ganti palang pintumu. Oh, itu artinya saya suruh menceraikan kamu. Kenapa? Ibrahim melihat wataknya istrinya Ismail ini, mantunya ini nggak bener, nggak bisa nyimpen rahasia. Bapak kalau sifatnya mas turun, apapun kejelekan istri, kejelekan mertua itu nggak pernah bapak ungkap keluar rumah. Gimana nih udah kawin nih, ada gimana bini lo? Hebat, gituin aja. Jangan bilang, payah. Pokoknya tulang doang, bunyi kotak. Atau mertuanya pelit, diceritain sama orang, nggak boleh. Ibrahim melihat ini begini, lalu nyuruh Ismail, ceraikan istrimu. Nikah lagi Ismail dengan orang lain. Ibrahim datang lagi nggak ada Ismail, lagi berburu. Ditanya, gimana sekarang? Oh, kehidupan kita alhamdulillah aman. Kita makan daging, kita bagus gitu. Baik, saya pergi sekarang, bilang sama Ismail, ya, bahwa sekarang palang pintunya udah kuat. Pertahankan. Datang Ismail, istrinya cerita lagi, ada laki-laki datang kemari gitu. Itu bapakku. Kalau dia pesan begitu berarti saya suruh mempertahankan kamu. Karena kamu udah bagus wataknya. Nah, dorongan orang tua menceraikan itu pasti ada sebabnya. Maka kita turuti. Ya. Kan ada juga orang tua bisa punya basiroh gitu loh, melihat ini mantunya gendut-gendut banget. Gawat ini kalau sama anak saya gitu. Turunannya jadi apa ntar gitu. Al-Quran pun sendiri kan menyuruh pezina hanya untuk pezina. Orang mukmin jatahnya ya orang mukmin gitu. Kadang-kadang kita salah pilih. Ya. Kita salah pilih karena berdasarkan lagu Titiek Puspa. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam. Jadi pelacur dipuji-puji. Lalu kita mau sok-sokan menginsafi dia gitu. Nah, gitu. Ya. Orang tua menyuruh kita bercerai dalam rangka masa depan kita dan masa depan keturunan kita itu. Jadi sebab-sebab yang kedua adalah dorongan keluarga atau dorongan orang tua. Kata Nabi, kalau ada orang tua yang menyuruh begitu, itu khusus, itu spesial, itu laksanakan. Ya bapak kan udah nikah semua, kan nggak ada kan orang tua yang nyuruh cerai, kan nggak ada. Ini cuma contoh aja. Terus yang ketiga apa? Apa tuh? Perintah agama. Ada dua hal di sini yang saya jadikan contoh. Sebab-sebab cerai karena perintah agama. Pertama adalah kasus ketika turun ayat An-Nisa ayat 3 itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Maka nikahilah wanita yang kamu sukai itu 2, 3 atau 4. Ayat ini sebenarnya turun asbabun nuzulnya adalah diceritakan oleh Siti Aisyah tentang seorang paman yang memelihara anak yatim. Perempuan nih cantik. Ditinggal oleh orang tuanya, dia pelihara anak yatim dengan harta-hartanya semua. Tiba besar anak, lalu si paman tertarik untuk menikahinya. Paman tuh tertarik nikahin ponakannya ini gitu. Tapi dia nggak mau bayar maharnya sesuai penuh.
bayarnya pula dari mahar, dari harta si anak itu sendiri. Maka Allah katakan, kamu nggak adil kalau begitu. Oleh sebab itu kalau kamu nggak sanggup berlaku adil seperti itu, kamu boleh nikah dengan orang yang kamu sukai, 2, 3, atau 4 silahkan. Tapi jangan itu. Tapi asbabun nuzul itu ditinggalkan oleh para ulama. Maka 2, 3, atau 4 dijadikan dasar pernikahan dalam Islam boleh 4 maksimal. Boleh 4 maksimal. Bapak nggak usah melihara anak yatim, pokoknya boleh 4, kan gitu. Nah, ketika ayat ini turun, Abu Bakar sendiri 8 istrinya. Sehingga Nabi langsung menyuruh, ceraikan yang 4. Kamu pilih dulu yang paling oke, yang 4 ceraikan. Nggak ada sebab apa-apa, nggak selingkuh, nggak apa. Karena ada pembatasan jumlah istri, maka yang beristri lebih dari 4 langsung diceraikan. Itu sebab perintah agama. Paham ya? Juga satu lagi, waktu hijrah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke? Lalu Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Nah, orang Muhajirin dari Mekah ini nggak bawa istri, nggak bawa hartanya segala macam, karena ada istrinya yang nggak mau ikut hijrah. Lalu Nabi bersaudarakan. Nah, kaum Ansor ini sangat baik-baik orang Madinah nih. Aku ada 2 rumah. Kamu saya kasih rumah saya yang satu itu. Aku ada 2 istri. Yang satu aku ceraikan, kamu kawini ya. Diceraikan. Hanya untuk membina persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Diceraikan langsung. Dikasih sama dia. Bapak udah dikasih seneng gak? Ada istri orang nih. Rumah gak punya kita, harta gak punya. Dikasih rumah langsung. Ini rumah buat kamu. Dan istri saya ada 2, satu saya ceraikan buat kamu. Itu perintah agama. Tapi gak kejadian di kita kan. Enak banget. Pak Tom bilang saya ada 3. Pak Ustadz apa kalau nambah gitu, nggak gitu. Jangan dipraktekkan begitu ya. Gitu. Oke. Yang terakhir, sebabnya yang terakhir apa? Oh, entar dulu. Yang contoh tadi yang ketiga itu bukan hanya itu saja, orang hijrah dan orang yang 8 jadi 4 itu. Ada lagi kalau salah satu murtad. Jadi salah satu murtad, misalnya si pria atau si wanita masuk agama lain, maka jelas-jelas otomatis dia berstatus talak. Tanpa laki-laki bilang, saya ceraikan kamu, enggak. Talak. Dan perintah agama ada di Al-Quran juga nanti. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan kau kawini orang-orang musyrik itu sampai mereka beriman lagi. Itu ya. Terakhir, sebab eksternal. Sebab eksternal inilah yang kita tidak bisa minta perlindungan atau minta pertolongan kecuali kepada Allah. Sebab eksternal adalah sebab-sebab yang dibikin oleh setan. 1, sihir. 2, jebakan setan. Apa yang terakhir, Pak? Sebab eksternal. Yang sebab eksternal. Sihir dan jebakan setan. Sihir itu artinya bapak sepasang ini nikah baik-baik aja, disihir sama orang sehingga bapak bercerai. Itu ada di Al-Baqarah 102 kalau nggak salah, mengenai Sulaiman tuh, Harut dan Marut, 2 malaikat yang mengajarkan ilmu sihir yang bisa menceraikan antara 2 manusia. Dan kalau yang jebakan setan memang kerjaannya itu. Prestasi setan-setan itu yang di bawah diperintah oleh iblis. Iblis sampai sekarang masih hidup, Pak. Iblis punya anak buah setan-setan yang keliling dunia tiap hari mencari pasangan yang harmonis. Diceraikan. Dengan jalan apa? Dengan jalan mereka dijauhi dari agama. Gaya hidupnya western. Yang satu zina, satu minum, satu apa. Akhirnya cerai sendiri. Nah, ini sebab eksternal ini kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali berlindung pada Allah. Jangan sampai kejadian sama kita ini. Ya. Karena kejadian juga itu zaman Nabi seperti itu. Oke? Ya. Saya kira gampang dicerna ya. Dari yang pertama, yang potensial, yang kedua apa tadi? Dorongan ahli, yang ketiga apa? Perintah agama, yang terakhir sebab eksternal. Sekarang kita lihat dalil-dalilnya.
Kita mulai dari awal lagi mengenai sebab pertama yang potensial perselingkuhan dan sebagainya itu. Belum lagi kan? Yang mau komen nanti ya. Jadi kita garap dulu lengkap sama dari dalilnya. Ya perbedaan prinsip ya itu dia. Salah satu memang, salah satu juga masuk gitu. Oke ya, kita mulai tadi dari sebab yang potensial, yang perselingkuhan. Lihat tadi nomor 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, Inna imro'ati la taruddu yada lamis. Sungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Artinya istrinya tuh lenjeh. Kalau bahasa sekarang gampang dicolek, ya. Beliau bersabda, ceraikan dia. Dia berkata lagi, aku tidak tahan berpisah dengannya. Beliau bersabda lagi, ya tahanlah dia, asingkan dia. Maksudnya jangan sampai dia bebas keluar ya. Dan bersenang-senanglah engkau dengannya. Coba. Artinya untuk kita mau mengadukan jelekan istri kita pada orang lain tuh, pada nabi, pada ustadz gitu ya. Kita harus punya siap-siap modal. Sebab jawabannya akan begini. Ya kalau kamu gak kuat modal yang bisa menyaingi laki-laki yang selingkuh sama istrimu itu, ceraikan. Daripada sakit hati lu. Tapi kalau kamu punya modal, tahan dia. Lalu bawa dia ke lingkunganmu aja. Jangan boleh keluar, ya boleh bersenang-senang dengannya. Artinya senangkan hatinya dan fisiknya. Kasih modal yang banyak segala macam. Lu mau apa? Saya mau motor. Beli motor. Lu mau apa? Mau emas 30 gram. Beli. Yang penting kamu jangan selingkuh lagi. Sama saya aja kan. Tuh ya. Oke. Saya kira udah ada jawabannya ya. Dan jangan melo, jangan gua nggak bisa hidup kalau nggak ada dia. Apaan lo? Jangan bergantung sama cinta palsu. Jangan bergantung. Allah tempat bergantung. Ya, emang agak sulit ya. Agak sulit diterima ya. Tapi itulah. Kalau mau cerai sekalian. Asal kuat. Karena ini nggak kuat nih orang. Saya nggak tahan nih. Ya udah kalau nggak tahan, ngapain lo nanya sama gua? Kan gitu kira-kira jawaban Nabi begitu. Nah, yang kedua, suami nggak beri nafkah tadi ya. Lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Sa'id itu Musayyab tentang orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah istrinya, dia berkata, keduanya hendaknya diceraikan saja. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia menulis surat pada para komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan istri mereka, yaitu agar mereka menuntut dari para suami supaya segera memberi nafkah atau menceraikan. Apabila mereka menceraikan, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada. Jadi orang jangan kelamaan nggak ngasih nafkah. Sebulan masih ditolerir. 2 bulan, udah mulai dah goyang pak istri pak. Mau makan apa gitu pak? Anak butuh susu. Ya. Tapi kalau suami yang kuat, walaupun nggak ada modal, sabar sedikit. Kalau dia digunakan segala potensinya maksimal untuk mencari, insya Allah tolong kok. Tapi kalau enggak, maka Islam berkata, ya sudah, berarti nggak ada kecocokan di dalam hal itu. Silakan aja diceraikan. Ya. Tapi jangan diceraikan. Diceraikan. Nggak tahan ya? Nggak tahan. Pokoknya kalau subuh, kalau hari Kamis malam Jumat nggak bakal subuh di masjid. Orang keramas soalnya. Iya. Yang ketiga,
suami gaib. Nah, suami gaib, lihat hadis nomor 11. Hukum asalnya seperti ini. Hukum asalnya seperti ini, ya. Nomor 11, lihat ya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW bersabda, istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa berita tetap menjadi istri dari suami yang pergi itu sampai datang kepadanya berita. Makhluk. Istri yang ditinggal suaminya tanpa berita, statusnya tetap jadi istri orang itu sampai datang berita. Kapan? Kan gitu pertanyaannya. Kapan? Tahun, 2 tahun. Bayangkan. Jadi istri juga mesti dididik begitu, Pak. Jangan udah 6 bulan disiul-siul deh. Selamat malam atau Bang Toyib kok nggak pulang-pulang, nggak bisa begitu, ya. Tapi status tetap istri. Sampai kapan? Hadis nomor 2. Dari Umar radhiyallahu anhu tentang seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa berita, hendaknya dia menunggu 4 tahun dan kemudian menghitung iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi jangan sama para suami wah kesempatan gue nih nunggu 4 tahun, gue 2 tahun balik aja. 4 tahun nggak apa-apa. Tetap istri. Jadi barang saya barangnya 4 tahun, bukan 3 tahun. 3 tahun. Itu lagu ada lagu dari Emi Kulit, lagu jazz. 1000 bulan telah lalu kau pergi dariku. 1000 bulan itu berapa ya, Pak? 83 tahun kan? Ini orang nyanyi umur berapa? udah nenek-nenek dong, ya kan? Tiada pesan, tiada harapan kau beri padaku. Kalau memang engkau ingin permainkan diriku. Emi Kulit tuh, ya. Nah, kenapa? Gue juga bisa jazz loh, jangan bilang gambus doang. Udah, terakhir KDRT. Hadis nomor 9. Dari Yahya bin Abu Kasir, dia berkata, telah mengabarkan padaku Muhammad bin Abdurrahman bahwa Ar-Rubayyi bin Muawis bin Afra telah mengabarkan kepadanya bahwa Sabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga mematahkan tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Saudaranya lalu datang menggunakan tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengutus kepada Sabit dan berkata kepadanya, ambillah apa yang menjadi haknya atas dirimu dan lepaskanlah dia. Sabit lalu berkata, ya Rasulullah. Rasulullah SAW lantas menyuruh Jamilah untuk menunggu dalam durasi 1 kali haid sebelum kembali pada keluarganya. Jadi nggak ada tolerir lagi kalau seorang suami berani menganiaya istrinya secara fisik sampai bahkan patah tangan. Islam menganjurkan suami gini nggak usah dipelihara lagi sama itu istri. Berbahaya. Ya entar bininya tidur diracun sama dia, dibacok sama dia. Ya. Nah kita jangan sampai mendekati talak melalui jalan inilah. Masih bisa Pak, nggak usah main tangan. Saya pernah ngelayat seorang suami yang meninggal, teman saya. Istrinya itu bilang begini sama saya, bapak tuh dulu baik, nggak pernah main tangan. Masya Allah. Jadi kalau bapak baik, nggak pernah mukul istri, dikenang oleh istri sampai bapak mati. Tapi sekali mukul istri, itu yang diingat sama bapak, walaupun gaji bapak gede buat dia. Ya kan? Apa artinya duit banyak kalau ini bekas tampar, bekas gaplokan bapak di sini. Lihat bekas tamparmu. Ya itu Betaria Sonata ya. Kalaulah memang, akhirnya dia minta apa? Pulangkan saja aku pada ibumu yang dijual orang. Ibunya dijual orang. Nah, ngerti nggak KDRT? Ini jangan ini. Dalam Islam ini udah Rasulullah langsung bilang, kamu kompromi. Yang jadi hak kamu apa aja itu ambil semua, kamu ceraikan dia. Kamu nggak pantas lagi jadi suami dia karena kamu main tangan. Pasti kalah lah istri Pak. Mau istri lebih gede badannya sama kita, kalah sama kita. Kita kalau ninju istri
Makanya dalam Islam dilarang memukul istri sama dengan engkau memukul budakmu. Kita sama budak kan begitu. Ya. Jadi KDRT ini adalah sebab potensial perceraian. Ini lokasi tahun lalu tuh istri yang nembak suami sama-sama TNI. Ya, itu istri yang kemarin motong burung suaminya loh di Tasikmalaya. Iya, lakinya tuh kaget. Dan memang orang kalau dipotong burungnya, burung kan nggak ada tulangnya, tapi dia ada urat. Ada yang namanya urat yang kecil-kecil yang halus namanya pembuluh darah kapiler tuh. Potong. Kalau dia pas mampet nggak keluar darah banyak itu. Nah ini kebetulan pas mampet. Jadi udah potongannya ditaruh di sampingnya. Dia bangun tidur kaget. Dia lihat, teriak dia. Wah udah seumur hidup dia jadi nggak punya burung. Itu KDRT. Istrinya kan di penjara itu. Gitu. Nah, Bapak gimana? Mohon maaf ya, saya kan selalu menganjurkan memaafkan istri. Tapi kalau Bapak dipotong burungnya sama istri gimana? Kan ceraikan aja mendingan. Ya dimaafkan, tapi ceraikan. Gue juga nggak bisa kawin lagi. Paham ya? Nah itu KDRT yang paling parah. Jadi jangan coba-coba main tangan. Kalau ada anjuran suruh memukul istri di An-Nisa ayat 32, karena Dionysius itu pukul di tempat, nanti ada babnya sendiri sih, di tempat yang tidak sakit dan sebagai peringatan. Gini nih, iya, paha atau pantat. Tapi itu pun langkah kedua. Langkah pertama tuh Bapak pukul sesuatu, benda di dekat Bapak. Nanti kalau dibilangin, nah, cukup. Nanti nggak? Cukup itu Pak, buat gertakan. Lu jangan ngegas dong. Hah? Jangan ngegas dong. Bisa aja kacau. Jadi nggak jadi berantem, Sri Mulat tuh sih. Ya, boleh itu. KDRT aja nggak boleh, apalagi suara keras. Yang lembut aja. Orang kalau hatinya udah ditata itu, manggil istri walaupun dia gembrot, nggak brot sini brot, nggak gitu. Atau istri tanya, masa aku enggak, kamu nggak gembrot, kamu montok. Nah kan enak. Jadi hatinya bersih sama istri. Ya, jangan sampai KDRT ya, Pak. Sayangin istri lah. Kalau lagi Bapak pakai, malah Bapak lulus. Giliran lagi dia buat salah, ditinju sama Bapak. Ya pasti kalah lah. Itu nggak akan dilupakan tuh Pak. Kalau Bapak mukul istri, nggak akan dia pernah lupa. Percaya saya. Belum pernah kan mukul ya? Saya nggak ambil Bapak. Kaum wanita tuh sifatnya itu secara agama, makanya kata Rasulullah agama wanita tuh kurang karena itu tadi yang say can forgiven, marnit forgotten. Dia bisa aja memaafkan Bapak, udah. Tapi dia nggak bisa lupakan. Begitu udah Bapak pukul sekali, ngelayanin Bapak udah kayak pohon pisang, diem aja. Enak kan? Ya. Ini ada yang bengong-bengong apa emang pengalaman apa nggak setuju nggak tahu deh saya. Ya. Tapi model-model Bapak kayaknya nggak pernah ninju istri ya, cuma nendang sering ya. Kalau bentar gitu. Hah? Kalau bentar ya saya salah ya. Ya itu dia sekarang kurangin lah. Orang bilang, gue ngomong ngegas loh. Bukan. Soalnya satu atap itu hati mesti nyambung tiap hari. Ada Umar bin Khattab itu terkenal singanya Islam. Jadi ada dua singanya Islam, Hamzah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tegas jadi khalifah. Tapi ada orang ngintip rumahnya. Umar dimarahin sama istrinya. Diomelin sama istrinya. Dia diem aja. Umar bin Khattab diomelin sama istrinya. Dia diem aja. Sampai dia keluar rumah ditanya sama sahabat, "Kamu sama rakyatmu tegas banget. Kok diomelin istri diem aja kata gitu? Enggak gengsi kamu." Aku melihat apa yang dia lakukan untukku, melahirkan anak-anakku, dia masak untukku segala macam, itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar dia komplain padaku seperti itu. Ya aku dengerin aja komplain. Makanya Bapak kalau istri cerewet ngomel itu diemin aja. Iya mah, gitu. Jangan malah dilawan.
Emang lu punya kalung dari mana tuh? Ngaca lu. Ya. Jenderal mereka ada banyak masukan depan istri aja. Memang rata-rata kita begitu kan. Kita di kantor kan, depan anak buah kan. Wah ya Pak Tom ya, nerang-nerangin presentasi ekonomi gitu. Begitu sama istri dibentak sekali. Dipunggungin itu, ke teras ngerokok aja gini, liar sampai subuh. Nah, apa gue? Itu sifat kita ya. Lalu sekarang yang kedua, dorongan ahli. Kita lihat dulu hadis nomor 3. Yang sebab kedua itu. Hadis nomor 3. Dari Abu Darda, bahwa seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang istri dan sesungguhnya ibuku dan ayahku menyuruhku untuk menceraikannya. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mampu, letakkanlah pintu tersebut atau jagalah. Jadi maksudnya anjuran orang tua menceraikan, ya, supaya kita menceraikan istri kita, itu mesti ada sebab-sebab dan hikmah yang luar biasa. Boleh kita tanyakan dulu, kenapa Pak Ma aku mesti menceraikan? Ceritalah orang tua kita, ini anak saya lihat sebelum dinikahi sama kamu, dia begajulan. Jangan sampai dia berkhianat sama kamu. Kita cegah dari sekarang. Pencegahan ini banyak kisahnya di Al-Quran. Contoh, Nabi Musa kan ikut Nabi Khidir. Oke? Ketemu sama seorang anak, dibunuh tuh anak. Nabi Musa protes. Kenapa kau bunuh anak yang masih suci, nggak punya dosa begini katanya. Diterangkan di kemudian hari, anak ini orang tuanya soleh. Aku menghendaki Allah mengganti anak ini supaya dia nggak mempengaruhi orang tuanya dari soleh menjadi kafir. Anak ini kafir. Allah mengizinkan dia membunuhnya supaya mencegah. Nah ini sama. Pencegahan di kemudian hari ada hal-hal negatif yang akhirnya kita nggak tahan. Lebih baik ceraikan saja gitu. Paham ya? Lihat dulu orang tua kita. Kalau orang tua kita gondrong, pada tatonya terus nyuruh kita ceraiin, nih sih, ya kan? Kan Luqman juga bilang begitu. Kalau dia menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariat, jangan diturutin, tapi tetap berbuat baik pada orang tua kita. Ya, kasusnya ada begini. Kasus yang kedua itu hadis nomor 13 mengenai Nabi Ibrahim dan istri Nabi Ismail. Ya, nggak apa-apa kita bacakan ulang aja, udah pernah misalnya. Ya. Dari Sa'id bin Jubair dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini kan hadisnya panjang nih sampai 9 halaman. Saya potong di situ aja titik-titik itu ya. Tak lama kemudian ibu Ismail meninggal dunia. Ya, yang namanya Siti Hajar tuh loh. Di kemudian hari Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mencari tahu apa yang telah ditinggalkannya, namun dia tidak menemukan Ismail. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istrinya Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalani bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, nanti apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar dia mengganti daun pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu lalu dia bertanya pada istrinya, apakah ada orang yang datang padamu? Istri menjawab, ya. Tadi ada orang tua yang begini keadaannya datang padaku dan dia menanyakan kamu lalu aku terangkan. Dan dia bertanya padamu tentang kehidupan kita, maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ismail bertanya, apakah orang itu memberi pesan padamu tentang sesuatu? Istri menjawab, ya. Dia memerintahkan agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengganti daun pintu rumahmu. Ismail berkata, dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Karena itu kembalilah kamu pada keluargamu. Ismail menceraikan istrinya. Di yang selanjutnya Ibrahim ketemu lagi sama istri yang baik, lalu disuruh jaga pertahankan istrinya itu. Jadi ini perintah orang tua. Kenapa Ibrahim begitu? Karena si istri punya sifat yang kurang bagus. Sifatnya di mana? Hadis nomor 6, lihat. Ya. Ini kata Nabi apa? Qala Rasulullah SAW, tuba liman asbaha ghasian wa bata hajan. Berbahagialah, bergembiralah orang yang siapa yang pagi hari mendapatkan pahala perang dan sore hari mendapatkan pahala haji.
Yaitu, nah, siapa aja nih? Rajulun zu iyalil qani'un wa masturun. Laki-laki yang punya sifat atau perempuan ya, yang punya sifat qani'un dan punya sifat masturun. Qani'un itu sabar dalam penderitaan dan nerima apa rezeki Allah. Masturun itu menjaga rahasia. Nah, tadi bininya Ismail yang pertama nggak qani'un, nggak masturun. Ya Ibrahim tahu kan, Ibrahim kan bapaknya tauhid kan. Tahu, ini nggak benar nih buat anak saya. Bilang ke suamimu, ganti. Ya, kamu ganti palang pintumu, artinya ceraikan yang ini. Berita orang tua. Bapak kalau punya mantu juga ya lihat-lihat, ya, jangan main bilang aja. Oke. Apa sih Pak Kaniun Mas Turun? Qani'un tuh Sabar. nerimo, sabar. Istrinya Ismail itu nggak sabar tadi. Kami dalam penderitaan, nggak apa. Mas turun nggak bisa jaga rahasia. Mas turun tuh nyimpan rahasia. Istri Ismail kan nggak bisa jaga rahasia. Dia bongkar semua. Bapak datang ke rumah mantu bapak, perempuan nih mantu bapak, nanya bapak, gimana hidupmu sama anakku katanya. Kalau dia baik, jaga rahasia, dia baikin anak bapak malah. Aduh, anak bapak itu benar-benar bertanggung jawab. Padahal sih, boro-boro. Jaga rahasia. Nah, paham ya? Sebab-sebabnya itu. Lalu, sebab yang begini ini, perempuan yang begini ini, berpotensi menyengsarakan suami. Lebih baik dicerai. Kita kan ada hak untuk bahagia. Kita juga memberi hak dia untuk bahagia gitu. Tapi kalau dia punya sifat kayak gitu, kita sengsara selama-lamanya. Dalam bahasa Betawi namanya makanati. THR 200.000. Ngomel. Kalau qani'un, alhamdulillah. Kalau nggak qani'un, buat apaan 200.000? Ketupat sama daging aja belum dapet, apalagi beli baju saya. Ini BH saya udah bolong-bolong. Nah, kayak gitu. Nggak qani'un, ya. Lihat tadi nomor 12. Hadis nomor 12. Lihat. 4 hal yang merupakan kebahagiaan. 1, istri solehah. 2, tempat tinggal yang luas. 3, tetangga yang baik. Dan 4, kendaraan yang nyaman. Dan 4 hal yang merupakan kesengsaraan. 1, tetangga yang jahat. 2, istri yang berperangai buruk. 3, tempat tinggal yang sempit. Dan 4, kendaraan yang jelek. Tapi tetap demi bapak itu tidak egois dan bisa mampu untuk mendidik istri, jangan dicerai. Dididik dari yang buruk menjadi yang baik. Sebab kita ini maaf aja, mendidik yang baik kepada istri itu kadang-kadang kitanya sendiri juga nggak baik. Ada orang laki pak, duduk sama istri itu nggak betah di kondangan di mana itu. 2 menit udah gelisah aja. Tapi duduk sama bini orang bisa khusyuk, tawadu, tumanina. Betul. Enggak, di sini ada nggak kayak gitu? Hah? Ya itu rusak itu. Ada juga orang perempuan dibel sama suaminya dari kantor tuh, ngamuk pak. Apa mas ngebel mas? Kerja aja gitu. Dibel sama teman SMA-nya, malah ngomong gini, kamu udah lama nggak ngebel aku, sombong ya. Rusak hati pak. Paham nggak? Ya. Jadi kita mesti jaga. Ini kayaknya ada yang kena nih, ada yang kena sindir apa kena sindir. Kemarin deh kolektor datang, enggak ada suami datang nyuruh-nyuruh marah-marah ya. Marah. Dah, sekarang apa lagi? Yang ketiga. Berita agama. Kita belajar hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Penyesuaian jumlah istri.
Dari Ibnu Abbas dia berkata, ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam, dia memiliki 10 orang istri. Lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk menahan 4 orang dan menceraikannya yang lain. Dan begitu pula ketika Safwan bin Umayyah masuk Islam, dia memiliki 8 istri. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menahan 4 orang dan menceraikan yang lain. Gara-gara turun ayat tadi itu, ya, ada saya 3. Udah, ini cerai bukan karena selingkuh, bukan karena istri berperangai buruk. Pokoknya agama membatasi 4, yang 10, 6 ceraiin, yang 8, 4 ceraiin, gitu aja udah. Ya. Kalau di sini nggak ada kan, buru-buru 2, 1 aja. Yang ngerti agama apa di Madura punya pesantren gitu. Iya. 13. Lihat lagi ada nomor 10. Ya. Masih di berita agama nih ya. Dari Anas dia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf sampai Madinah, Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Ini maksudnya orang Muhajirin disaudarakan dengan Ansar. Lalu Sa'ad bin Rabi berkata padanya, marilah silahkan, akan aku bagi hartaku menjadi 2 bagian. Dan aku punya 2 istri, maka akan aku ceraikan salah satunya. Jika masa iddahnya telah berlalu, maka nikahilah dia. Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu atas keluarga dan harta bendamu. Tunjukkan saja kepadaku letak pasar. Tapi ada kejadian ditawarkan begitu, Pak. Jadi Islam membolehkan orang menceraikan istrinya untuk memberikan istrinya itu pada saudaranya. Nih buat kamu. Demi persaudaraan Islam. Namanya perintah agama itu. Jadi bapak-bapak yang 2, yang 3 itu kalau mau jadi saudara saya ini, Ustadz perlu nggak? Gitu ya. Jangan ke Basuki ngasihnya. Terus hadis nomor 4. Dari Rafi siapa? Dari Rafi Ibnu Sinan radhiyallahu anhu bahwa dia masuk Islam, namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Oke? Maka Nabi SAW mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya, maka beliau berdoa, ya Allah berilah dia hidayah. Kemudian dia cenderung mengikuti ayahnya yang udah Islam itu. Lalu Rafi pun mengambilnya. Jadi ketika ada pasangan, satu Islam, yang satu bukan, maka otomatis dalam Islam dia bercerai. Dia talak. Ya. Jaga istri bapak, jangan toto rajin-rajin nyanyi di kamar mandi, lagu gereja. Ya jangan. Haleluya, haleluya. Wah, ini mesti dicurigai. Ketok pintunya, Pak. Sadar lo. Gitu ya. Hati-hati. Itu ngikutin perintah Quran. Al-Baqarah 221. Lihat. Al-Baqarah 221. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin Islam ya lebih baik dari wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu menarik hatimu. Terus wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah perempuan-perempuan itu menikahi laki-laki musyrik ya sebelum mereka beriman. Jelas kan? Jadi inilah nikah beda agama nggak boleh. Sekarang dipermasalahi itu. Siapa bilang sudah boleh? Cinta kasih itu dasar dari udahlah. Nggak level lah diskusi sama orang, Qurannya bilang begini, ya kan? Padahal yang ngawin itu orangnya Islam juga. Nah, makanya. Oke, jadi otomatis karena perintah agama, ketika pasang suami istri muslim, tahu-tahu yang satu murtad, maka otomatis bercerai karena perintah agama, nggak boleh. Terakhir sebab eksternal, yang pertama sihir. Kita lihat pengalaman di Babilonia zaman Nabi Sulaiman, ya, ada 2 malaikat yang turun, Harut dan Marut tuh. Al-Baqarah 102. Ya.
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jin-jin ini semua nih. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Gini loh Pak, nih maksudnya ayat ini begini. Nabi Sulaiman itu adalah rajanya jin. Karena dia di atas izin Allah menguasai jin-jin pada masa itu. Jadi pekerja kasar jin-jinnya itu. Ada juga jin-jin yang jadi staf ahlinya Sulaiman, namanya Ifrit. Oke, semuanya itu. Ketika Nabi Sulaiman wafatnya nggak diketahui sama jin-jin itu. Karena Nabi Sulaiman selalu tiap hari ada di balkon mengawasi pekerjaan. Dia dibikin stroke oleh Allah, lagi pegangan tongkatnya itu. Terus di situ meninggalnya. Sampai ini udah kemakan rayap tongkatnya, barulah jin itu sadar bahwa bahwa Sulaiman udah meninggal. Nah, saat meninggal itu jin-jin kemudian berkhianat kepada kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu mengambil jin sebagai budak-budaknya itu, mengumpulkan semua kitab-kitab sihirnya jin itu, ditaruh di bawah singgasananya. Tapi bukan Nabi Sulaiman yang punya itu. Jin-jin ifrit segala macam. Ketika beliau wafat meninggal, maka semua mencuri kitab itu. Lalu tersebarlah bahwa itu ajaran Sulaiman kitab itu. Maka dibantah oleh Allah. Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Paham? Itu maksudnya ayat ini. Ya, kayak kita ulang. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Jadi ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah, namanya Harut dan Marut ya. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu pada seorang pun sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka lihat ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu dapat menceraikan seorang suami dengan istrinya tanpa sadar. Jadi kita nih eksternalnya masih gini, lagi enak-enakan harmonis, tahu-tahu kesihir aja. Suami tahu-tahu membaca, saya talak kamu. Selesai udah. Nah, kita nggak berkuasa apa-apa. Untuk itu mencegah sihir itu banyak-banyaklah baca surat Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi segala macam setiap hari agar kita tidak disihir orang. Misalnya nggak disantet. Tapi ada kejadian, ada ilmu itu. Sihir menceraikan manusia. Hati-hati ya. Nggak mungkin ada yang nyantet saya. Bisa juga belum tentu. Ya. Hati-hati. Istri juga bengong dicerai langsung. Kenapa mas? Saya talak kamu, saya talak. Dalam sihir. Dalam posisi sihir gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kena jebakan setan. Jadi kerjaan utama setan, setelah setan berputus asa, ketika Nabi terakhir kan Haji Wada, kan beliau berkhutbah. Dalam ayatnya Al-Maidah itu, sesungguhnya setan telah berputus asa. Ya kan? Maksudnya gini, setan tuh membujuk orang beriman kayak kita untuk nggak sholat, kita tetap sholat. Setan membujuk kita untuk nggak baca Quran, kita tetap baca Quran. Setan membujuk kita untuk minum-minum, kita nggak mau minum. Untuk zina, kita nggak berzina. Akhirnya setan bilang, biarin, teruskan semuanya. Tapi ntar di ujung saya putus antara kamu dengan yang kamu sayangin. Karena kalau sudah diputus begitu, ya, kita sama saudara, sama adik, sama istri segala macam gitu, kita merasa orang bener, padahal kita nggak bener. Nah, prestasi setan itu yang utama bisa memutus silaturahim antara orang yang saling mencintai, saudara kita dengan adik, kita dengan teman, kita dengan istri sendiri. Prestasi yang paling penting. Dan setan tiap hari kerjaannya mencari orang yang paling harmonis dengan agamanya, dengan saudaranya, hanya untuk memecah belah aja, supaya rahim Allah tidak turun pada dia gitu. Jadi, Bapak jangan jadi korban seperti itu. Dia menjebaknya dengan apa? Menjebaknya dengan kehidupan rumah tangga itu nggak Islami. Nggak ada tuh assalamualaikum, nggak ada. Di istri main WA sama siapa kita nggak kontrol.
kitanya juga di luar bebas-bebas aja gitu. Mulai itu setan ngipasin terus, akhirnya terjadi dalam keluarga nggak ada perhatian, nggak ada apa. Larilah perhatian ke orang ketiga segala macam. Akhirnya mas setan kerjaannya untuk orang berzina, ya, untuk orang yang mau bercerai. Ini kan yang satu akhirnya zina, satu lagi bilang, gue juga bisa balas dendam gitu. Dia tuh membuat laki-laki itu walaupun jelek mukanya menjadi pangeran, menjadi orang paling tampan di dunia saat dia telanjang di mata perempuan itu. Yang perempuan tuh biar udah kendor segala macem, bagi laki-laki ini jadi orang paling seksi gitu. Ketika mereka sudah beradu, bersetubuh, setan bilang, ini akhafullah, ini bari'um minkum. Aku takut sama Allah dan aku berlepas diri darimu. Padahal dia yang bujuk tadi. Itu kerjaan setan. Habis dia bujuk ini, zina. Maka zina ini disampaikan lagi ke istrinya juga berzina sama orang lain. Lama-lama dia bercerai. Lapor setan ini ke Raja Jin, iblis itu. Saya berhasil menceraikan si X dan si X itu. Kamu yang paling top, yang paling prestasi. Gitu. Tiap hari kerjanya begitu. Kan nggak mau kita ketipu sama jebakannya, gitu, ya. Hadis nomor 8. Dari Jabir dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Iblis ini adalah makhluk yang berbicara langsung dengan Allah. Ketika disuruh sujud pada Adam nggak mau tuh, sampai hari kiamat masih hidup kan dia. Setelah itu dia menugaskan anak buahnya. Anak buahnya yang memperoleh kedudukan tinggi di sisinya adalah yang berhasil menggoda manusia. Ada beberapa anak buahnya yang datang lalu melaporkan, aku sudah melakukan ini dan itu. Lalu iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian anak buahnya yang lain datang dan melaporkan, aku telah menyesatkan si fulan hingga aku dapat memisahkan dari istrinya. Kemudian iblis itu menyuruh anak buahnya itu mendekat. Saya berkata, kamu memang benar anak buahku yang terbaik. Jadi prestasi setan yang menggoda kita adalah berhasil memisahkan antara suami dan istri. Hati-hati kena jebakannya. Jadi bapak yang sekarang ini masih gedek sama bini itu, balik anak, hatinya dibalik. Ini kecintaan saya sampai saya mati, gitu dong. Sayangi pak bini bapak pak. Dia sampai kejet-kejet melahirkan anak bapak bersembilan. Wah, kelenci kali. Bang Aman dua biang ya, dua biang. Jadi 6 sama 3. Marmut. Nah gitu kira-kira apa ya? Sebab-sebab terjadinya cerai berdasarkan kacamata agama. Tentu banyak yang lain juga, kayak tadi Pak Karim bilang, ada perbedaan prinsip segala macam. Tapi bisa dimasukkan ke sini juga lah, kena godaan setan kali perbedaan. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita diskusikan setelah ditutup nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.